Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Residen dari Kuantas 11217 dan dengan saya buat kita dengan Tuan Mbak yang berkegiatan. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan atau mereka proyek kecerdasan kami yang juga seperti di online atau juga pada komentar itu menggunakan natural interpretasi, natural NLP, dan arsitektur pendidikan. Di latar belakangnya, kita tahu kalau Indonesia sekarang lagi coba judi online. Nah, kalau kita buka YouTube, terutama di channel podcast besar yang komentarnya sampai dengan itu, contohnya channel judi bisa, itu banyak banget buat promosi video yang di-shoot. Masalahnya, kenapa di tempat-tempat standar bawaan itu bisa berbolak terus? Setelah kita pelajari, ternyata para pembuat spam ini pintar banget melakukan fusion atau penyampaian teks. Mereka nggak nulis kata slot, bacot, atau swing, pakai huruf besar lagi, biasa lagi. Mereka pakai speed, yaitu huruf diganti angka kayak slot, nolnya diganti, O-nya diganti 0, next swing hanya diganti 4, tidak diganti 1, dan lain-lain. Atau kata lagi bisa-bisa spasi kayak Pulau Win itu dipisah satu-satu PULAUWIN. Selain itu, mereka juga suka melakukan emoji stuffing, yaitu baru meredakan emoji kayak emoji api, emoji uang, ataupun mesin di tengah kalimat. Tujuannya biar mata orang tertarik buat ngeklik dan sekaligus bikin kita AI bisa bunyi karena sintaksis kalimatnya jadi rusak. Nah, di project ini kita nggak cuma pakai satu algoritma biasa, kita membangun dan membandingin 3 generasi PLS bagus. Nah, pertama yaitu machine learning klasik, terutama support vector machine SVM kombinasi dengan karakter yang dan slot. Untuk yang kedua develop link ASTM yang kita bangun sendiri pakai PyTorch dan dari nol. Yang ketiga, transformer data in Bluebird dari Hugging Face. Dan yang terakhir kita gabungin semua kelebihan model ini sama filter aturan pasti, Windows. Jadi sistem berbeda yang cepat-cepat dilakukan. Yang step pertama yaitu setup environment dan library. Oke, kita masuk section A dan B, itu kita have setup environment dan library. Di show pertama ini kita menginstal library eksternal yang wajib ada dan nggak tersedia by default di Poland. Untuk yang pertama itu emoji, ini penting banget buat menerjemahin icon emoji jadi teks tulisan. Yang kedua Sinti buat dependensi matematika di PyTorch. Yang ketiga transformer modul resmi dari Hugging Face buat mengelola model dan organisir di bentuk kita nanti. Yang keempat, yang sekarang buat melakukan teknik smooth atau penyeimbangan data. Terus di file import di bawahnya kita panggil sebuah tools, kita ada pandas sama nanti buat mengolah data tabular, network clip atau sama Sibon buat bikin grafik analisis. Pada ada lagi buat mengisian teks, NLTK buat mengambil download bahasa Indonesia, Citron buat backup IDF dan evaluasi matrik, dan pastinya Torch atau PyTorch buat bikin jaringan saraf, firman, dari komponen drop. Oke, lanjut step yang kedua itu pengumpulan data via YouTube, Activate 3. Masuk ke section C, pengumpulan data via YouTube, data Activate 3. Di sini kita mau ngasih tahu kalau kita sengaja nggak pakai dataset bekas dari Google atau dataset buatan. Kenapa? Karena bahasa slang dan trik penyaluran spam Google itu berubahnya cepat banget. Istilah kayak lengkap, sensor atau skater itu selalu berkembang tiap bulan. Kalau kita pakai data lama, AI kita pada jadi bukan nggak bisa nangkap pola spam yang berbeda darinya.
Makanya kita bikin modus creator sendiri pakai background yang connect langsung ke IP Google buat lari ribuan komentar asli dari channel video user. Dalam topik ini ada 3 hal penting, yaitu kita terapkan pagination otomatis karena Google membatasi suatu kali narik cuma dapat 100 komentar. Fungsi kita bikin looping otomatis buat nge-link halaman sampai ke kolom data. Yang kedua, link supaya kalau pas nanti ketemu video yang komentarnya dimatiin atau API habis, program nggak langsung flash atau berhenti di hasilnya. Yang ketiga, local tracing semua komentar entah hasil scraping maupun dihasilkan ke file. Biar hemat kuota itu dan kita bisa eksperimen berulang kali dengan tenang. Oke, lanjut step 3 yaitu progressing dan emoji progressing. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling seru dan jadi salah satu inovasi utama proyek kita yaitu section B, progressing dan emoji progressing. Biasanya nih kalau mahasiswa bikin proyek analisis sentimen, biasa semua tanda baca angka, simbol sama emoji itu langsung dibabat habis atau dihapus. Tapi buat kasus spam jujur online, kalau kita harus emoji sama angka, itu sama saja kita ngebuang barang bukti utama. Makanya kita rancang di plan profession khusus dengan 3 tahapan di kode ini. Yang pertama di emojis, kita ubah icon gambar emoji jadi text shortcut. Misalnya emoji uang kita terjemahin jadi string, money back. Emoji api jadi file dan mesin slot jadi slot machine. Dengan begini mesin PDF dan nanti bisa baca emoji itu sebagai kata kunci yang berkecepatan tinggi banget. Yang kedua, normalisasi lip speed. Kita balikin karakter penyamaran ke huruf asli. Angka 4 sama F dibalikin jadi huruf A. Angka 0 jadi O, terus lewat kamus normalization bit, atau langsung aja bisa spasi kayak P, U, L, A, U, W, I, N, atau S, L, O, T, kita satukan kembali dan huruf yang diulang-ulang berlebihan kayak gacor, karena banyak kita rapiin. Yang ketiga, pertahankan angka dan titik dua. Pas untuk simbol tanda baca, kita sengaja memisahkan karakter titik 2 biar format emoji non-duplik nggak rusak dan tetap mempertahankan angka 0 sampai 9. Karena apa itu identitas situs judi kayak slot 88, 77 atau RTP. Di kolom komen teks asli, komentarnya masih berantakan emoji grafis, mention add, sama link URL. Masuk ke kolom link komen, mention dan link udah hilang, ejaan lip speed udah balik jadi huruf normal, dan kata yang terputus udah nyambung mati. Dan pas sampai di kolom diagnosis komen yang kita simpan sebagai clean text, semua kalimat udah rapi. Huruf kecil semua, bagus, dan emojinya ada berubah sempurna jadi gambar bertambah titik 2 kayak fire dan remake. Ini siap banget buat dilatih ke model AI. Oke, lanjut step yang keempat, pelabelan semi otomatis atau heuristik. Kita lanjut ke section titik 2. Pelabelan data semi otomatis karena data yang kita tarik dari YouTube itu bermula ada labelnya, mana normal, mana spam, dan kalau kita melabeli ribuan komentar secara manual satu-satu biasa bisa habis waktu berhari-hari. Kita bikin sistem anotasi otomatis yang cerdas di fungsi auto label ini. Logikanya gimana? Pertama, kita cocokin setiap teks bersih, clean text, dengan daftar kamus spam keyword yang isinya puluhan kata judul dan shortcut emoji. Kedua, untuk kata kunci yang pendek kayak WG, withdraw, JP atau 88 kita pasangin edit word bunderi. Kenapa harus pakai word bunderi? Supaya deteksinya akurat. Kalau nggak pakai bunderi, nanti kita normal kayak word free atau
AWD. Bahkan salah dituduh sebagai WD dengan /B, sistem mastiin kata WD cuma kena kalau dia berdiri sendiri sebagai satu kata utuh. Ketiga, kita juga mantap kombinasi pola. Kalau ada komentar yang ngajak cek bio atau klik link terus dibarengi sama emoji, langsung kita kasih label satu atau spam. Oke, kita lanjut ke step yang kelima, yaitu exploratory data analysis atau EDA. Sebelum masuk ke training machine learning sebagai mahasiswa data analysis, kita wajib melakukan section E, exploratory data analysis atau EDA. Kita lihat perilaku saintifik dataset kita. Yang pertama, chart distribusi kelas. Nah, ini penting banget kita melihat kalau dataset kita mengalami data imbalance atau ketimpangan kelas yang cukup besar, di mana komentar normal mendominasi sekitar 80-90%. Kalau ketimpangan ini nggak kita atur sebelum training, model kita bakal kena akurasi paradok, yaitu model cuma dapat semua komentar sebagai normal. Dia langsung dapat akurasi 90%, padahal total nangkap spam. Nanti kita atasi ini pakai semua. Yang kedua, KDR buat panjang komentar, nunjukin kalau komentar spam garis merah cenderung lebih singkat dan padat dibanding komentar normal. Yang ketiga, baca data kunci spesifik, membuktikan pelabelan kita posisi kata slot, gacor, maxwin, dan WD menjelak tinggi di belakang merah atau spam, dan 0 di belakang hijau normal. Oke, yang keempat, chart top 10 MPC komentar spam. Ini membuktikan kenapa teknik emojis kita tidak sangat tepat. Kita lihat, kita tadi sangat tepat, maaf. Kita lihat di software file moneyback, project, dan slot machine mendominasi komentar spam. Yang terakhir yaitu workload, kontras banget bedanya di workload merah atau spam isinya penuh kata slot, gacor, situs, bonus. Sedangkan di workload hijau atau normal isinya kata-kata apresiasi penonton kayak mantap, bang, terima kasih, keren, dan edukatif. Oke, mungkin video dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke section F. Di sini kita mengubah teks bersih menjadi angka matriks yang bisa dimengerti oleh model AI. Ada 3 aturan ilmiah yang kita pegang teguh di sini. Pertama, menjaga data leakage, kebocoran data. Kita wajib membagi data dulu jadi trend 80%, validation 10%, dan test 10%. Dan sebelum itu kita ngelakuin TF-IDF atau smooth. Kenapa? Karena kalau TF-IDF atau smooth dilakukan sebelum split, nanti kosakata dan data sintetis dari data ujian bakal bocor dan dihafal sama model sewaktu latihan. Jadi dengan ngebagi di awal, kita ngejamin angka evaluasi kita murni hasil ujian. Yang kedua, kita panggil TF-ID Vectorizer. Kita sengaja pilih karakter n-gram. Kenapa nggak pakai word n-gram atau kata utuh kayak biasanya? Karena di dunia judi online, spammer sering nulis kata plesetan kayak M4XW1N atau maxwin. Kalau kita pakai kata utuh, model mengira kata itu asing yang belum pernah kita lihat. Tapi kalau kita potong jadi pecahan 3 huruf sampai 5 karakter kayak M4X atau M4XW atau XW1, algoritma TF-IDF tetap bisa memanggil DNA atau struktur dasar dari kata maxwin itu. Ketika buat model machine learning ini, kita mengatasi data imbalance dengan menerapkan smooth, khusus pada data Xtrend TF dan YTrend.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap training. Pertama yaitu section machine learning. Kita melatih 4 model klasik sebagai baseline. Yang pertama ada logistic regression, ada SVM, ada random forest, dan naive bias. Dan mari kita lihat evaluasi pada tabel serta bar chart perbandingan di layar. Seperti ini perbandingannya. Kenapa SVM bisa mencetak skor tinggi dan jadi model terbaik di eksperimen 1? Kalau kita pelajari dari konsep algoritmanya, ini menjelaskan kehebatan linear kernel plus char and gram. SVM berjenis linear kernel itu luar biasa kuat dalam mencari garis pemisah atau hyperplane optimal di ruang fitur yang dimensinya sangat tinggi. Karena itu kita memotong teks menjadi ribuan fitur irisan karakter. Kata kamuflase less speak seperti slot, slot max atau MO langsung terletak sebagai koordinat yang terpisah jauh dari komentar normal. Peran smooth di sini datanya latihnya sudah disetarakan 50/50 oleh smooth. SVM tidak punya kecondongan atau bias untuk menebak kelas normal saja. Garis hyperplane SVM benar-benar tepat berada di tengah antara kelompok komentar normal dan kelompok potongan huruf spang-jigsaw. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke eksperimen 2. Ini menggunakan deep learning, arsitekturnya LSTM long short term memory. Yang kita rancang sendiri pakai PyTorch dari nol, berbeda dengan TF-IDF yang membaca potongan kata tanpa melihat urutan. LSTM ini adalah Recurrent Neural Network atau RNN yang membaca kalimatnya secara berurutan atau sekuensial dari kiri ke kanan untuk mengingat konteks. Nah, mari kita lihat layar nyata evaluasi tes LSTM di sini. Nah, seperti ini. Di sini akurasinya ada 0,6, recall-nya ada 0,7, presisinya ada di angka 0,1, dan F1 score-nya 0,2. Kenapa model deep learning LSTM yang rumit justru jauh kalah dari SVM yang sederhana? Karena pertama, keterbatasan word level vocabulary versus obfuscation. Pada LSTM ini, layar embedding-nya adalah NN embedding menerima input ID bilangan bulat word ID dari 5.000 kata utuh sebanyak custom vocabulary. Ketika spammer menulis kata dengan ejaan aneh seperti let's speak, seperti SLOT atau max W1NN, LSTM langsung menganggap kata itu sebagai token asing. Akibatnya, LSTM kehilangan informasi kata utuhnya berbeda dengan SVM tadi yang memakai char and gram potongan hulu. LSTM kita kewalahan membaca ejaan yang dirusak. Yang kedua ada jebakan overfitting akibat random oversampling manual. Karena layar input PyTorch, LSTM menolak angka desimal dari smooth. Kita tadi terpaksa melakukan random oversampling manual, yaitu menduplikasi teks komentar spam yang bersama berulang-ulang supaya jumlah latihannya seimbang. Apa dampak algoritmanya? Jaringan saraf sekuensial LSTM kita mengalami severe overfitting. Dia terlalu hafal urutan kata dari komentar spam yang diulang-ulang saat latihan. Tapi pas diuji di set tes, ketemu variasi komentar spam yang susunan katanya sedikit berbeda, model langsung kebingungan dan banyak salah tebak. Inilah kesimpulan dari deep learning yang dibangun dari nol membutuhkan data set yang berukuran besar dan variatif. Selanjutnya, ini eksperimen 3. Untuk di sini kita menggunakan transformer menggunakan pre-trained induced. Transformer adalah arsitektur SOTA tertinggi di dunia NLP saat ini.
Berbeda dari LSTM yang membaca satu persatu dari kiri ke kanan, Transformer mempunyai mekanisme self-attention yang memindai seluruh kata di dalam kalimat secara bersamaan, sehingga dia benar-benar paham konteksnya dan hubungan antar kata. Plus, karena Indobird sudah di-pre-train oleh Hugging Face memakai jutaan teks kata bahasa Indonesia dari Wikipedia dan berita, dia udah punya dasar otak bahasa yang sangat matang. Untuk di sini hasil performa Indobird cukup baik karena akurasinya menyentuh 8,9 8,89 dan recallnya bagus di 1. Kenapa recall Indobird bisa begitu tinggi dan bagaimana algoritmanya itu bekerja? Peran slash wake pada loss function waktu fine tuning Indobird, kita tahu bahwa kita enggak bisa pakai semut, maka kita menangani data yang timbang langsung pada fungsi kerugiannya. Dengan memberikan parameter compute class wake di kode tadi, kita melipat gandakan bobot kelas PAM wake 1 kali 2,5. Artinya kalau Indobird sampai salah melewatkan atau melewatkan satu saja komentar spam judi, dia akan dihukum dua 2,5 kali lipat lebih berat oleh fungsi kerugian. Itu mengapa model berjuang keras meningkatkan sensitivitasnya hingga berhasil menangkap hasil seluruh komentar spam di dasar. Yang kedua, kekuatan self-attention dan custom tokens. Karena sebelum training kita sudah mendapatkan custom token, gacor, judol, Wingslot, dan lain-lain ke tokenizer bird support tokenisasi Indobird mampu membedakan dengan sangat cerdas mana kalimat yang bermakna promosi terselubung dan makna komentar normal. Untuk selanjutnya, kita merangkum seluruh temuan dari ketiga eksperimen tadi, di mana kita melihat confusion matrix serta kurva ROC komparatif. Seperti ini. Selanjutnya ini setelah itu kita akan menyimpan modelnya supaya proyek penelitian kita ini bisa dipakai langsung di dunia nyata. Jadi aplikasi nyata. Pada section ini kita mengeksplor semua model terbaik kita ke dalam folder model. Selanjutnya di section M kita membangun jembatan arsitektur. Ini disebut sistem hibrida lapis 1 deterministic rule based heuristic. Kita membuat array spam backlist yang isinya kata kunci mutlak yang seperti ini. Fungsi ini akan menormalisasi komentar yang mengajaknya menggunakan regex dinamik yang bisa menangkap spasi tersembunyi kayak pola SLOT. Kalau ada komentar yang cocok dengan daftar hitam absolut ini, dia akan divonis spam seketika tanpa membebani komputasi model AI di bawahnya. Yang terakhir ini adalah live testing. Untuk di sini kita sudah membuat sudah kita sambungkan ke Streamlit. Kita bisa langsung coba saja. Kita coba menggunakan komentar yang positif. Kita cek di sini. Nah, ini teksnya akan otomatis ke pre-processing, akan dibagi seperti ini. Dan karena ini aman melewati lapis pertama yang kita jelaskan tadi, nah setelah itu kalau ini udah aman akan lanjut ke lapis kedua. Ini yang oleh yang kita buat tadi ada 3 eksperimen. Untuk komentar di sini komentar aman. Kita coba menggunakan komentar yang
mengandung kata-kata judi. Untuk judinya kita menggunakan ini. Nah, ini tertolak karena ada kata kunci terlarang JP. Nah, untuk ini ketolak di level lapis pertama dan ini nggak akan diteruskan ke machine learning, dilewati untuk menghemat resource. Terus sepertinya udah selesai. Sekian dari kita yang sampaikan, kalau ada kekurangan kita mohon maaf. Terima kasih.